saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Cemburu buta, seorang suami tega membakar istrinya di Indragiri Hulu. Tersangka yang buron selama 6 hari akhirnya ditangkap polisi. Siswa SMA di Batam dihebohkan dengan temuan serangga dalam wadah makanan bergizi gratis atau MBG. Lomba aquathlon berlangsung meriah di Pantai Nongsa, Poin Marina, Batam. Ratusan atlet dan masyarakat turut meramaikan kegiatan. Siswa SMA dihebohkan dengan temuan serangga dalam wadah makanan bergizi gratis atau MBG di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman video amatir, terpantau seekor jangkrik merayap di dalam wadah yang berisi ayam gulai. Kejadian bermula saat salah seorang siswa SMA Negeri 14 Batam menerima wadah MBG dan membukanya untuk santap siang. Tiba-tiba, siswa dikejutkan dengan seekor jangkrik yang merayap dalam wadah. Kejadian itu memicu perhatian siswa lain yang beramai-ramai menyaksikannya. Temuan lain juga terjadi di Sekolah Dasar Huria Kristen Indonesia Bengkong. Di dalam wadah MBG ditemukan ulat keluar dari makanan berupa buah pisang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengatakan, penemuan serangga di wadah MBG merupakan keteledoran dari penyedia dan tidak ada unsur kesengajaan. Terkait dengan temuan yang mungkin tak seberapa lah, jadi ini tak perlu kita perbesar lah. Namanya kerja banyak, jangankan di SPG tempat umum, kadang di rumah tangga pun kadang-kadang ada juga yang lalai, entah istri kita, entah mama kita dulu. Ya. Asal jangan sampai mengakibatkan keracunan, itu aja yang kami tekan, jaga ya, pada SPG dijaga. Tapi kalau mungkin seandainya ada seperti tadi disampaikan, entah ada serangga, ya itu tinggal diinformasikan sajalah kepada SPG yang bersangkutan agar mungkin pengawasannya lebih kuat, pengawasannya lebih betul-betul dilakukan supaya temuan-temuan seperti yang disampaikan tadi itu tidak terjadi lagi, itu aja. Kalau keluhan dari wali murid gimana Pak? Atau keluhan dari pihak sekolah ke dinas pendidikan? Keluhan dari wali murid ya itu aja, agar ya para SPPG, petugas daripada SPPG ini agar bekerja lebih hati-hati, jangan sampai keinginannya itu jangan sampai keracunan, itu aja. Meski ditemukan sejumlah permasalahan dalam MBG, namun penyaluran tetap dilanjutkan. Secara keseluruhan di Kota Batam, dari 360.000 siswa yang ditargetkan menerima MBG, sudah terrealisasi sebanyak 171.000, sisanya menyusul hingga terlaksana 100%. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Harga cabai tak kunjung turun sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang kian merosot di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di Pasar Bintan Center, cabai dijual dengan harga Rp88.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai hanya berkisar Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah berlangsung hampir 1 bulan sehingga memberatkan masyarakat. Kenaikan harga diduga akibat faktor cuaca ekstrim sehingga petani gagal panen. Salah seorang pedagang mengatakan, sejak 3 pekan terakhir, pasokan cabai terus menurun di pasar tradisional Bintan Center sehingga harga tinggi. 86, 88. Udah berapa lama harga segitu kita, Bang? Hah? Udah berapa lama harga kita segitu? Harganya segini, udah mau 3 mingguan ini.
pernah turun sampai berapa ini Bang? Harga 36, bisa 40, Kita ambil cabai dari mana nih? Jawa. Dari Jawa. Ini kira-kira penyebabnya gara-gara apa nih Bang? Nah, biasanya sih transportasi, kalau enggak itu masalah cuaca. Pedagang mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli di pasar tradisional berjalan lancar. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Pemprov Riau bersama polisi dan TNI terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terulang di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memasang pelang peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Pelang ini diangkut menggunakan mobil pickup dan truk untuk disalurkan di semua kabupaten dan kota. Jumlah total pelang peringatan bahaya membakar hutan sebanyak 242 unit. Pemasangan pelang diutamakan di kawasan bekas terbakar dan kawasan yang rawan terbakar. Pemasangan pelang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak membakar dalam membersihkan atau membuka perkebunan baru. Memberi pemberitahuan kepada masyarakat untuk menjaga lahannya masing-masing, bagi perusahaan untuk kontrol semua lahan yang mereka kuasai atau konsesi yang mereka kuasai, dan pada tanda-tanda tersebut agar bersama-sama mengerti dan memahami apa himbauan yang dibuat di pelang itu. Nah, ini semua adalah antisipasi dan mencegah sekaligus penyebar luasan informasi terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi di samping aksi juga yang melalui teknologi modifikasi cuaca, kemudian aksi juga Satgas Darat pemadaman langsung di lapangan. Nah, ini sifatnya adalah pencegahan untuk kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini, kebakaran hutan kerap melanda sejumlah kawasan di Riau, terutama pada musim kemarau. Karena dipicu kebiasaan buruk yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk membersihkan lahan dan membuka perkebunan baru. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau.